Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Izinkan kita saling mengingatkan, karena sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, dan saling mengingatkan untuk menetapi kebenaran dan selalu berada dalam keadaan memelihara kesabaran. Salah satu daripada kebesaran agama ini adalah segala sesuatunya sudah jelas dan diatur. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dia dapatkan orang-orang di Yathrib, nama Madinah waktu itu Yathrib, merayakan dua perayaan besar. Hadis ini Sahih Bukhari. Lalu Nabi SAW mengatakan pada waktu itu, Inna Allaha qad abdalakum idaini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kalian dua hari raya yang lebih baik daripadanya. Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa lebih baik? Karena hari raya Islam adalah mengikuti perintah Allah. Hari raya Islam adalah menambah ketaatan kepada Allah. Hari raya Islam diterima di sisi Allah. Nabi SAW tidak menjadikan hari raya yang sudah biasa dilakukan masyarakat itu sesuatu yang mesti dilestarikan. Karena sesungguhnya salah satu asas dalam Islam adalah bahwa Islam dengan perintah Allah dan Rasulnya sudah sempurna. Yang kedua, bahwa Islam menghendaki dari kita untuk tampil beda dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Yang ketiga, bahwa mengada-ngada dalam agama ini dilarang. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan perayaan-perayaan yang diada-adakan oleh umat Islam? Seperti selesai Idul Fitri ini di sebagian daerah ada sebuah budaya yang dilestarikan, bahkan sudah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan alasan memelihara kearifan lokal, menghidupkan budaya nenek moyang, seperti yang disebut dengan hari raya puasa 6 atau hari raya, kalau dalam bahasa gambarnya puasa onam atau ayayo zora. Ketika kita lihat sepintas, seolah-olah dia adalah amal saleh, amal kebaikan. Karena apa? Di dalamnya ada amalan ziarah kubur dan mendoakan orang-orang yang dikubur. Kemudian terjadinya hubungan menyambung silaturahim. Banyak di antara orang-orang rantau yang turun dan pulang menjenguk kampung halaman, sanak saudara. Dan banyak lagi hal-hal yang dikatakan positif dan dikatakan dapat membangun kebersamaan dan kesatuan umat. Ketika ditanyakan apakah ini ada syariatnya, tentu saja semua pendukung akan mencari alasannya. Di antaranya adalah disuruh untuk ziarah kubur. Dan ziarah kubur adalah sesuatu yang dianjurkan. Nabi SAW mengatakan, Ala inni nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha. Ingat, dulu saya menyarankan kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Fa innaha tuzakkirukumul maut. Karena dia dapat mengingatkan kalian pada kematian. Dan lain-lainnya, seperti yang disebutkan tadi, alasan-alasannya. Lalu kalau kita lihat secara syar'i, maka akan kita dapatkan di sini beberapa pelanggaran. Kalau tidak dikatakan pelanggaran atau kekeliruan. Yang pertama, bahwasanya kita sudah melakukan sesuatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Bukankah di masa Nabi sudah ada kuburan? Bukankah di masa Nabi sudah ada anjuran ziarah kubur? Dan bukankah di zaman Nabi ada yang namanya hari raya Idul Fitri? Yang kedua, bahwasanya
ketika diadakannya hari raya seperti ini, ziarah kubur, biasanya kita menjadikannya seperti hari raya, bahkan lebih hebat dari hari raya Idul Fitri. Ini seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya man ahdatha idan, siapa yang melakukan hari raya yang diada-adakan, maka dia akan menghormatinya, menta'zimnya lebih daripada hari raya yang telah disyariatkan. Dan ini kenyataannya, bahwa di sebagian masyarakat hari raya yang fase 6 ini lebih diisytiharkan, lebih dipopulerkan daripada hari raya secara aplikasi. Lebih banyak mereka pulang kampung dibanding dengan Idul Fitri. Dari sisi ini adalah terjadi ta'zim yang lebih besar kepada hari raya yang diada-adakan dibanding dengan hari raya yang telah disyariatkan. Yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW telah melarang kita untuk merayakan ziarah kubur. Nabi SAW mengatakan bahwasanya la tattakhidhu qabri idan, atau la taj'alu qabri wa la taj'alu qabri idan, janganlah kalian sekali-kali menjadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kalaulah kuburan Nabi SAW tidak boleh dijadikan tempat berhari raya, apalagi dengan kuburan-kuburan yang lain. Yang keempat, biasanya dalam perkumpulan yang ramai akan terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i yang lain. Di antaranya adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, berikhtilatnya laki-laki dan perempuan, dan ini tentu saja tidak bisa dibenarkan. Dan biasanya tempat-tempat ramai adalah sangat tidak mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syar'i ini. Yang kelima, terlepas daripada khilaf di antara para ulama apakah wanita disyariatkan ziarah kubur atau tidak, yang jelas banyak di antara kaum wanita dengan alasan ini adalah hari raya, mereka keluar dengan tabarruj, dengan berhias yang menampilkan keindahan dan kecantikannya, baik di sisi pakaian maupun fisiknya, yang tentu saja ini sangat dilarang dalam Islam. Atau di antara sebagian karena dia ziarah kubur memakai pakaian-pakaian khusus yang berwarna hitam, dan ini juga adalah sesuatu yang mengada-ngada lain yang diambil dari aliran sempalan seperti Syiah Nusriyah yang mengkhususkan ziarah kubur dengan pakaian hitam-hitam sebagai tanda bersedih, dan ini adalah bid'ah lain yang tercampur ke dalamnya. Dan ketika ditanya kepada sebagian orang, ini bukanlah syariat tapi adalah budaya. Kalau seandainya dia budaya, kenapa umat yang lain tidak merayakannya? Kenapa hanya umat Islam di negeri itu? Budaya biasanya bukan khusus dengan agama. Dan andainya dia pun budaya, sesungguhnya Nabi telah membatalkan budaya hari raya orang jahiliyah dulu di saat beliau belum sampai, atau ketika beliau sampai di Madinah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang melakukan sesuatu yang diada-adakan, yang barangkali mungkin lebih kita pertahankan dan lebih kita isytiharkan daripada hari raya yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam.